Rasulullah amanna bik wa saddaqna. Ya Rasulullah, kami beriman kepada Engkau dan kami mempercayai daripada Engkau, dan kami menjadi saksi bahwasanya apa yang telah Engkau bawa adalah sesuatu yang hak dan benar. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Yang sama-sama para habaib, para kiai, para ustaz, para asatidz, pimpinan pondok pesantren yang saya muliakan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat ta'zim kami selaku pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam di dalam diri sampean semua. Yang saya muliakan Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, dan seluruh daripada aparatur pejabat yang saya muliakan dan yang saya hormati juga. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ketua Majelis Ta'lim Al-Ihsan, insyaallah. Mudah-mudahan beliau semua yang kita sebutkan tadi diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya muliakan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini dikumpulkan Allah, walaupun saya lihat dari tadi tangannya ibu tidak stop untuk menggerakkan kipas. Cuaca yang begitu panas, teringat dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi mengatakan, ma min syauqatin fama fawqaha yusibu min ummati illa ana ajidu alamaha. Nabi SAW mengatakan, tidaklah satu duri atau lebih daripada itu yang menimpa daripada umatku, melainkan kata Nabi, aku pun merasakan daripada rasa sakit tersebut. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu khususnya, karena saya lihat bapak-bapak tidak ada yang pakai kipas dari tadi, kayaknya enak banget dulu. Ibu-ibu yang kipas dari tadi kan panas. Secara hakikatnya Nabi merasakan rasa panas tadi. Ya mudah-mudahan Nabi itu harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat perasa sayang kepada umatnya. Apalagi hari ini kita merayakan Maulid Nabi, kita korbankan waktu kita korbankan usaha kita, bahkan kita mau hadir dan terus sampai akhir acara dalam keadaan menahan rasa panas. Mudah-mudahan rasa panas ini diganti Allah di alam kubur, di alam barzah, di padang mahsyar, ketika matahari didekatkan Allah gadral mil
Ada yang mengatakan 1 jengkal, ada yang mengatakan 1 mil. Matahari didekatkan di atas kepala kita, luar biasa. Yang berapa juta kilometer saja, panas apa enggak? Bukan panas lagi, banget panasnya. Mudah-mudahan di alam kubur, di alam barzah, ketika kita di padang mahsyar, mudah-mudahan panas di dunia ini yang kita jadikan sebagai wasilah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan diganti Allah dengan rasa sejuk nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi dinyanyikan lagu Indonesia Raya dan dinyanyikan lagu Yahlal Waton. Itu rasa nasionalisme saya naik gitu. Ini kalau ada perang saya langsung turun gitu. Teringat bagaimana nasionalisme para sahabat Nabi Muhammad SAW kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Rahiqil Makhtum, bagaimana diceritakan para sahabat Nabi ketika perang Badar, yang pada pilihan perang tersebut immal air wa immal nafir, mengambil daripada harta orang-orang Quraisy atau berperang. Ada 2 pilihan. Maka pada waktu itu nasionalisme daripada sahabat diuji bersama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kecintaan mereka terhadap Islam, bagaimana pengorbanan mereka terhadap Islam, dan bagaimana sam'an wa ta'atan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika diketahui bahwasanya orang-orang Quraisy datang dengan membawa pasukan yang begitu banyak, bahkan diriwayatkan ada 1000 pasukan dengan lengkap senjata dan kendaraan. Cuma jangan dikira kendaraannya motor, karena zaman Nabi kan ada NMAX. Lengkap dengan kudanya, lengkap dengan untanya, lengkap dengan persenjataan yang mereka berniat untuk berperang. Sedangkan para sahabat Nabi SAW bersama Nabi tidak membawa kuda, hanya melainkan 2 daripada kuda. Kudanya cuma 2, ada yang mengatakan 1 kuda, ada yang mengatakan 2 kuda di dalam riwayat. Dan tidak membawa persenjataan yang lengkap, karena tujuannya bukan untuk berperang, tapi tujuannya untuk mengambil daripada harta orang-orang Quraisy, yaitu air. Makanya imma air, imma nafir, diberi pilihan. Pada waktu itu ketika terjepit, dalam keadaan yang sangat luar biasa terjepit, Nabi mengumpulkan daripada sahabat, daripada muhajirin dan ansor. Dikumpulkan orang-orang muhajirin dan orang ansor dan dikatakan, asiru alayya ayuhan nas, wahai para sahabat, wahai orang-orang muhajirin, wahai orang-orang ansor, berikan kepadaku saran pada hal ini. Faqama Abu Bakar, berdiri oleh Abu Bakar, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, dan dikatakan oleh Rasulullah SAW, bagus, saran yang bagus. Tidak sampai di situ, Umar bin Khattab pun juga berdiri menyampaikan saran yang bagus, dan Nabi SAW membenarkan dan mengatakan kalimat bagus, wahai Umar bin Khattab. Kemudian ada satu sahabat memberikan saran dari musyawarah bersama Nabi Muhammad SAW, memberikan motivasi dan menunjukkan bagaimana kecintaan mereka, pengorbanan mereka kepada Islam dan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu sahabat yang bernama Mikdad. Sopo jenenge? Mikdad. Mikdad. Kemudian Mikdad berdiri di hadapan Rasulullah, mengatakan satu kalimat, ya Rasulullah, ma naqulu kama qalat Banu Israil li nabi,
"Ya Rasulullah, ketahuilah, pada waktu terdesak seperti ini, kami tidak akan mengatakan seperti perkataan Bani Israel kepada nabinya yang diabadikan di dalam ayat Al-Quran, idhab anta wa rabbika faqatila innaha hunaqa." Itu apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada nabinya ketika ada ajakan perang untuk menunjukkan kesetiaan mereka, pengorbanan mereka kepada nabi mereka. Apa yang dikatakannya? Idhab anta wa rabbika, pergilah engkau bersama Tuhan engkau, faqatila, dan berperanglah kalian berdua, innaha huna qaidun, kami di sini hanya duduk menunggu. Diuji bagaimana kecintaan mereka, pengorbanan mereka dengan nabi mereka, tapi hanya sebatas ucapan saja, tidak ada bukti. Mikdad mengatakan, "Ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti perkataan orang-orang Bani Israel kepada nabi mereka ketika diuji untuk mengorbankan daripada diri mereka untuk agama, untuk nabi mereka, kecintaan mereka kepada nabi mereka. Mereka malah mengatakan, idhab anta wa rabbika faqatila innaha huna qaidun, walakin ya Rasulullah, tetapi ya Rasulullah, wa naqul, pada waktu ini kami mengatakan kepada engkau, idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akama muqatilun. Ya Rasulullah, pergilah engkau dan Tuhan engkau juga ikut berperang, maka kami bersama kalian berdua. Pada waktu itu para sahabat menunjukkan kesetiaan dan pengorbanannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum gembira mendengar daripada jawaban dari Mikdad bagaimana pengorbanan dan kesetiaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai di situ, Rasulullah mengatakan, asiru alaiha ayuhan nas, dan Rasulullah masih meminta saran kepada para sahabat. Kemudian daripada pemimpin Ansar Sa'ad bin Ubadah sadar bahwasanya Rasulullah meminta saran daripada kalangan Ansar. Sa'ad bin Ubadah mengatakan, ya Rasulullah, amanna bik wa saddaqna. Ya Rasulullah, kami beriman kepada engkau dan kami mempercayai daripada engkau, dan kami menjadi saksi bahwasanya apa yang telah engkau bawa adalah sesuatu yang hak dan benar. Dan kami ya Rasulullah tidak akan pernah melanggar daripada perkataan engkau sam'an wa ta'atan, melainkan kami dengar, kami kerjakan, dan kami taati. Fasir ala barakatillah ya Rasulullah, maka apa yang engkau mau ya Rasulullah, jalan untuk berkahnya dari Allah subhanahu wa. Ketika dilihat orang-orang daripada muhajirin dan ansor, pengorbanan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah SAW menjadi senang, dan pada waktu itu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat kesetiaan, berkat pengorbanan yang nyata daripada sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan yang kepanasan hari ini saja berperingatan, maksudnya hilap dulu. Mudah-mudahan yang keringatan hari ini, mudah-mudahan setiap tetes keringat, setiap langkah kaki diganti Allah dengan kebaikan, dihapuskan daripada dosa, diangkat derajat oleh Allah, dan mudah-mudahan hajat dunia akhiratnya dikabulkan dan ijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita mencoba untuk mengambil barakah. Berkah dari orang yang dirayakan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat Rasulullah SAW secara tidak langsung mengajarkan kepada umatnya mengambil berkah pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Jibril alaihissalam berjalan bersama Nabi menaiki daripada buraknya, Jibril mengatakan, ya Rasulullah inzil fanazala, ya Rasulullah salli
yusalli fa shalla. Rasulullah SAW ketika berjalan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, maka diperintahkan oleh Jibril, wahai Muhammad, turun. Maka Nabi turun. Dan Nabi diperintahkan sholat, maka Nabi sholat. Maka Nabi Muhammad SAW setiap kali perjalanan disuruh turun dan sholat, beliau bertanya, di mana ini Jibril? Maka Jibril mengatakan, di sini Baitul Laham haitsu wulida Isa, di sini adalah tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Di sini adalah Bait Bukit Tursina, di mana Nabi Musa alaihi salam yukallimu rabbahu, berkata-kata dengan Tuhannya. Di sini adalah tempat kota Madian daripada kampungnya Nabi Syuaib, kampungnya orang-orang soleh. Di situ kita mendapatkan pelajaran bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mengambil jadi berkah itu sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melihat sahabat luar biasa, disebutkan dalam kitab Tabarukus Sahabah, bahkan hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, kadu yaktataluna an asari wudu'i, para sahabat Nabi Muhammad SAW mereka hampir-hampir berkelahi dan saling membunuh untuk memperebutkan bekas air wudhu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang yang anti dengan berkah, berarti orang itu tidak mengerti, tidak paham dengan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diperintahkan Jibril untuk mengambil berkah. Kalau kita melihat para sahabat, mereka berebut dan bahkan hampir saling membunuh untuk memperebutkan bekas air wudhu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan di dalam kitab Mustadraknya Imam Hakim, wa kama rawahu Imam Tabrani, ada satu orang perempuan yang namanya Ummu Aiman. Tadi malam saya ngisi pengajian di masjid apa namanya, Al-Ittihad. Oh, ini Ittihad, di sana Ittihad. Masya Allah, beda jim dengan Ittihad, Ijtihad. Saya tanya, saya sampaikan, siapa nama ibunda Anas bin Malik? Semuanya bilang Ummu Aiman, Ummu Aiman. Sengaja saya kasih nama, tak dikasih kunyah, karena saya tahu bisa dicari di Google. Akhirnya semuanya jawab Ummu Aiman, Ummu Aiman, ketahuan cari di Google. Tapi alhamdulillah ada ibu-ibu yang bisa jawab, kayaknya dia mencatat itu atau ingat atau mencatat, namanya Al-Humaisah binti Hidmah. Jadi Ummu Aiman ini budak yang ditinggalkan oleh ayahnya Rasulullah SAW, yang dipekerjakan Rasulullah di rumah untuk membantu pekerjaan. Jadi Ummu Aiman ini sering menjadi pembantu di rumahnya Rasulullah SAW. Pada satu malam Rasulullah SAW itu beliau kencing. Ketika kencing, kemudian kencing itu ditaruh di satu wadah, kemudian diletakkan di bawah kasurnya Nabi. Pada malam hari Ummu Aiman ini kehausan, sama seperti saya haus. Jadi saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Ummu Aiman haus, mencari air, ternyata di bawah kasur Nabi dilihat ada wadah yang isinya apa? Dia tidak tahu kalau itu, mohon maaf, air kencing daripada Nabi Muhammad SAW. Ini hadisnya disebutkan dalam Mustadrak Imam Hakim. Wa qad warahu Imam Tabrani rahimahullah ta'ala. Pada waktu itu tanpa berpikir panjang, Ummu Aiman mengambil wadah itu dan diminum. Ketika diminum selesai, pada pagi harinya Rasulullah bertanya, wahai Ummu Aiman, tolong di bawah kasur saya
ada air, tolong dibersihkan. Ditanya, ya Rasulullah, itu air apa? Kata Rasulullah, itu air kencing saya. Kata Ummu Aiman, ya Rasulullah, tadi malam sudah saya minum. Demi Allah ya Rasulullah, sama sekali tidak ada rasa dan bau seperti bau kencing. Rasulullah SAW. Karena sudah diminum, apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Ummu Aiman? Idan la tataja'ina badnaki abada. Wahai Ummu Aiman, karena sudah terlanjur, beda sengaja dengan terlanjur, beda kan? Karena sudah terlanjur dan karena tidak tahu, diminum oleh Ummu Aiman, mohon maaf, air kencingnya Rasulullah. Ummu Aiman mengatakan tidak ada rasa seperti air kencing. Saking luar biasanya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, karena sudah terlanjur kau minum, ketahuilah, maka niscaya seumur hidup perutmu tidak akan pernah merasa sakit. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Uskuru salat ala Nabi. Itu kalau kencingnya Rasulullah. Kalau kencing saya terus di Ustaz Bidar, jangan coba-coba. Antara dua, rumah sakit atau kuburan, antara dua itu. Kenapa? Karena keracunan. Lihat sahabat, bahkan mohon maaf dengan sesuatu yang kotor dari Nabi saja, karena ketidaktahuan, ada barakah, ada berkat dan manfaatnya. Bahkan disebutkan dalam kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa, ada sahabat yang namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini pada satu waktu membekam Rasulullah SAW. Ibu-ibu tahu bekam, Bu? Yang diambil darahnya di belakang, di tubuh. Jadi Abdullah bin Zubair ini membekam Rasulullah. Setelah membekam Rasulullah, Rasulullah mengatakan, wahai Abdullah bin Zubair, taruh, letakkan darah di tempat yang tidak dilihat oleh orang. Apa pesan Rasulullah? Taruh darah saya di tempat orang yang tidak melihatnya. Siap ya Rasulullah. Keluar Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair mikir, di mana meletakkan darah Rasulullah di tempat yang tidak bakal dilihat orang. Tanpa berpikir panjang, darahnya Rasulullah diminum oleh Abdullah bin Zubair. Diminum. Kayak apa contohnya? Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Diminum darahnya Rasulullah oleh Abdullah bin Zubair. Hop. Balik. Ditanya oleh Rasulullah, ya Rajuba, ya Abdullah bin Zubair, bagaimana? Sudah kau letakkan di tempat yang tidak dilihat orang? Abdullah bin Zubair mengatakan, ya Rasulullah, sudah saya letakkan di tempat yang tidak bakal siapapun melihat. Ya jelas, siapa yang bisa melihat di dalam perut? Tapi Nabi dengan kasafnya mengatakan, la'alla syarida. Oh, kata Nabi, barangkali kau minum darah itu. Kata Abdullah bin Zubair, ajal, bala, na'am, iya ya Rasulullah, saya minum. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah, barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, maka tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada i'tiqad sahabah. I'tiqad sahabah mengambil berkah dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita pernah mendengar satu cerita dari para masyayikh, guru-guru kita di Madinah. Ada satu perempuan
yang perempuan ini dikenal perempuan yang tidak punya malu sama sekali. Pada waktu itu para sahabat dengan Nabi kumpul seperti ini. Pada waktu itu Rasulullah sedang memakan kurma. Contohnya bagaimana? Ya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi lagi makan kurma. Pada waktu itu perempuan itu langsung datang dan mengatakan, "Ya Rasulullah, saya minta kurma yang ada di mulutmu." Lagi dimakan Nabi. Perempuan itu mengatakan di hadapan para sahabat, "Ya Rasulullah, saya minta kurma, tapi kurma yang dari mulutmu." Tapi akhlaknya Rasulullah SAW luar biasa. Oh, para sahabat, apalagi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu enggak banyak bunyi, langsung fasallas saifahu, diangkat pedangnya, minta izin, "Ya Rasulullah, ku tebas perempuan yang tak punya adab ini kepada engkau." Kata Rasulullah, Umar, sabar. Perempuan itu pasti punya alasan. Akhlaknya Rasulullah. Ketika perempuan tersebut meminta kurma yang sedang dimakan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah dengan akhlaknya, dengan budi pekertinya, dengan kelembutannya mengeluarkan kurma yang dari mulutnya, diberikan kepada perempuan tersebut dan dimakan. Ketika kurma yang dari mulutnya Rasulullah SAW masuk ke dalam mulut perempuan tersebut, berkat, maka tidak didapati di kota Madinah perempuan yang sangat pemalu melainkan perempuan tersebut. Berkat kurma yang masuk ke dalam mulutnya yang berasal dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Man azama maulidi, barang siapa yang memuliakan, mengagungkan daripada maulidku, kata Nabi, fi ba'dil asar atau fi ba'dil riwayat, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka aku, kata Nabi, akan menjadi orang yang memberikan syafaat kepada orang tersebut. Pada hari ini yang kita harap dari berkah bukan hanya sekedar berkah hisiah, tapi ada berkah, bukan hanya berkah hisiah, tapi ada berkah manawiyah yang kita bawa. Berkah hisiah, Masya Allah, tidak kita dapati pohon pisang berbuah telur kecuali di bulan Maulid. Ini sudah habis, kapan bisa habis juga? Sudah habis. Berkah. Bahkan disebutkan di dalam satu riwayat, makanan yang kita makan hari ini, karena makanan itu berada pada pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW, tapi barakah. Idza quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in, apabila dibacakan maulid Nabi, apapun maulid Nabi yang dibacakan, mau itu simtud durar, berjanji, maulid azab, saraful anam, burdah, apapun maulid Nabi yang dibacakan pada satu minuman atau makanan, maka niscaya pada makanan dan minuman tersebut ada alfa rahmatin wa syifa, ada 1000 rahmat dan ada 1000 obat pada makanan tersebut. Makanya banyak imbauan nasi kotak. Ibu dapatnya berapa, Bu? 1. Minta lagi, Bu. Masih ada kah? Habis depan itu. Makanannya berkah. Makanan itu menjadi berkah. Kenapa? Karena di makanan itu ada disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Ini namanya barakatul hisiyah, berkah yang nampak, yang berkah. Yang kita harapkan bukan hanya hisiyah, tapi maknawiyah. Tapi berkah tersebut masuk ke dalam sanubari kita, masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam jiwa kita, masuk ke dalam ruh kita,
sehingga berkah tersebut terus menerus turun. Wa taqallubuka bisa jadi terus menerus kepada anak cucu keturunan kita. Amin ya rabbal. Amin. Apalagi tadi kita lihat ada santri dan santriwati luar biasa. Keberadaan mereka itu berkah. Dalam kitab Matla'ul Badrain itu disebutkan idza mara talibul ilmi ala qaryatin rafa Allah subhanahu wa ta'ala al-adaba fi tilkal qaryah arba'ina yawma. Apabila misal contoh, ini namanya desa apa? Muara Wahau. Oh beda, di situ Wahau. Ini Muara, itu Wahau. Oh berarti beda. Saya kira Muara Wahau semuanya. Berarti ini Muara Wahau, di sana Kombeng, lain lagi kah? Wah, harus jadi orang Wahau dia saya nih. Wah, jangan-jangan itu ibunya nonton streaming, bahaya. Kata Ustaz Nizar, cari istri orang Wahau katanya. Waduh ya, ibunya lagi nonton, nanti pulang tidak senyum dia, repot. Sampai mana kita tadi? Wah ini kacau nih. Lupa saya. Anggap di Muara Wahau. Di Muara Wahau ini misal tidak ada sama sekali keberadaan orang yang menuntut ilmu. Tiba-tiba lewat, hanya sekedar lewat, bukan tinggal, hanya lewat. Idza mara talibul ilmi, apabila lewat satu orang yang menuntut ilmu di satu kampung, berkat lewatnya orang yang menuntut ilmu, maka Allah mengangkat azab di kampung tersebut selama 40 hari. Itu kalau apa? Lewat. Apalagi di sini ada pondok pesantren. Tadi Masya Allah ada pondok pesantren, ada MTS, ada SMA plus. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan, bisa terwujudkan. Saya ini Pak Bu, mohon maaf lisannya kurang benjel. Jadi mau bicara bahasa Indonesia tuh agak susah sedikit. Tapi dicoba pelan-pelan bisa. Bahasa Jawa sedikit-sedikit. Monggo cangkem elek. Karena tadi malam saya ngisi di Masjid Ittihad bahas masalah cangkem elek. Kulo, sopannya saya kan apa? Kulo. Sampean, panjenengan, jenengan dengan panjenengan tuh sama. Masa panjenengan, jenengan. Masa. Ya belajar. Saya dulu pernah belajar bahasa Madura. Nggak bisa. Kenapa? Karena bahasa Madura itu ada tasrifnya. Ada tasrifnya Pak. Kalau nggak bisa nasrif, nggak bisa bahasa Madura. Jadi waktu itu orang Madura bilang, kamu belajar dulu kalimat ini, kalau bisa kamu bisa jadi orang Madura. Kayak apa? Beda, bedena, beda, beda. Betul nggak? Salah, jelas salah udah. Kalau bahasa Madura itu kalau panjang pendeknya salah. Jadi hampir sama kayak bahasa Arab tuh hebatnya orang Madura. Tadi saya tanya dengan Pak Ketua Yayasan, deres atau menderes? Deres. Saya bilang ngederes. Salah Ustaz. Deres. Oh, panjang pendeknya ada juga ternyata. Orang Banjar ada juga panjang. Tidak ada satu orang yang bisa memanjangkan telur kecuali orang Banjar. Cuma orang Banjar. Telur tuh bisa panjang, cuma orang Banjar. Kenapa? Orang Banjar tuh ada orang Kalua. Bahasanya panjang. Jadi telur itu bahasa Banjarnya hintalu. Kalau orang Kalua nyambat hintalu. Panjang loh. Jadi keberkahan orang yang ada di kampung kita, salah satu berkatnya adalah
orang-orang yang menuntut. Jadi kita yang hadir, lihat cerita saya di awal. Oh, mereka, harta mereka, jiwa mereka, anak mereka, semua dikorbankan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini juga punya pondok pesantren, Pak, Bu. Yang paling susah dari pondok pesantren ini satu saja, tidak ada kantong bos tambang. Jadi yang merasa bos-bos tambang, ayo ikut andil. Ada nggak bos tambang sini? Adakah? Ada, cuma bersembunyi aja, Pak. Kok tidak rugi, Pak? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau ketika satu waktu datang membawa harta yang banyak. Ketika membawa harta yang banyak, ditanya oleh Rasulullah, "Ya Abu Bakar, mada tarakta li ahlik?" Wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga engkau? Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Habis semua hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pondok pesantren, sekolah-sekolah yang basicnya ada keagamaannya, nah itu salah satu media perjuangan di dalam agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dianjurkan sama-sama jangan kesian cuma Ustadz Nizar aja yang suruh berpikir. Ustadz Nizar mikirkan santrinya, Ustadz Nizar mikirkan bangunannya. Makanya biasanya pimpinan pondok pesantren itu botaknya lebih cepat. Coba cek aja sendiri. Kenapa? Pusing. Maka daripada itu kita yang hadir ala kadri istitoah, sekedar kemampuan kita bisa menolong daripada agama Allah. Apa yang bisa dibantu? Contoh es teh gratis. Jangan di sini ada ada es teh gratis. Ini mudah-mudahan donatur es teh gratis sebagaimana memberi minum orang yang lagi kepanasan di masyar dapat telaga hautnya Nabi. Amin. Wah, rame mulah teh aja kayaknya nih. Wah, berabut. Ayo berkah maulid Nabi. Tapi saya mana tidak ada nih. Orang saya dulu nih. Tidak rugi. Oh, salam Nabi Muhammad. Tidak rugi apapun yang Anda keluarkan untuk maulid Nabi Muhammad SAW. Tidak rugi apapun yang Anda keluarkan untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Tidak rugi. Kenapa? Dalam hadis yang disebutkan dalam kitab Matla'ul Badrain juga, man ana aliman aw muta'aliman walau bisyarbatil ma, alhamdulillah. Itu dong. Jauh saya dari Samarinda nih. Bismillah. Berapa coba dengarkan hadisnya. Siapa orang yang membantu menolongi orang yang menuntut ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu, apa yang dia bantu? Walau bisyarbatil ma, walaupun hanya satu tegukan. Bismillah. Piro siji. Bismillah. Piro siji loro. Bismillah. Piro telu. Haus. Berapa yang saya minum? 3. Baru saya. Yang dia bantu, yang hanya dia hanya bisa membantu hanya seteguk air. Seteguk air untuk orang yang merayakan maulid Nabi, untuk orang yang menuntut ilmu, untuk orang yang mengajarkan daripada ilmu, menyampaikan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Faka'annama bana Ka'bah sabainal marrah, seakan-akan mendapatkan pahala membangun Ka'bah 70 kali. Berapa tadi? 3. Berarti 70 kali 3 21. 210
yang bawakan teh saya tadi siapa? Beliau udah dapat pahala berapa? 20. Anda ki banyak ki sini nyaman. Tak rugi. Untuk Maulid Nabi mengorbankan harta tidak rugi. Karena ada janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dirayakan adalah sahibul barakah, orang yang mempunyai berkah. Karena kita sudah jelaskan bagaimana para sahabat mengambil berkah, etikat mereka mengambil berkah, maka selainnya kita umat Nabi Muhammad SAW mengambil keberkahan dari acara ini yang pada hakikatnya mengambil berkah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya lihat ibu-ibu sudah mulai berotot tangan kanan. Pegal bu, masya Allah, sudah kipas terus. Waktu juga sudah siang. Saya rasa apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudahan hari ini kita dapat berkahnya. Itu yang paling penting. Baik itu berkah hisiah yang nampak atau berkah maknawiyah yang tidak nampak, kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Di akhir sebagai penutup saya mempromosikan sedikit, boleh? Punya Facebook? Nah, Kalau punya Facebook tuh, nah coba lihat di rompi. Ada di rompi tulisan kalau ada media dakwah, saya nyebutnya media dakwah. Di situ ada media dakwah, di situ kita bisa belajar, di situ kita bisa sedikit mendapatkan ilmu. Namanya di Facebook cari Pondok Pesantren Tanzilul Hakim. Apa namanya? Tanzilul Pondok Hakim. Pesantren Tanzilul Hakim. Hakim. Itu saya punya nama pondok itu waktu saya bahadam. Saya ini dulu waktu di Tarim kerjanya cuci mobil, cuci WC, nyapu rumah, bahadam di rumahnya Al-Habib Umar bin Hafiz. Pada waktu itu ketika cuci mobil punya kesempatan bisa bicara dengan Habib Umar, itu saya minta nama pondok. Nah, jadi Tanzilul Hakim itu yang beri nama, alhamdulillah, saya kenal Murabbi Ruinal Habib Umar bin Hafiz. Jadi mudah-mudahan, wah banyak benar pahala pian. Sampean paling banyak untuk pahala. Jadi hari ini kesimpulannya yang paling banyak dapat pahala adalah tukang es. Maka di situ ada tulisannya gratis sekolah. Masya Allah, berkah. Jadi itu sedikit saya bisa di Facebook atau di YouTube media dakwah sambil sharing ilmu kita di sini. Nah ada dua, kenapa bobuli kah bang? Mudah-mudahan acara ini ada manfaatnya. Di akhir saya ada pantun. Bolehkah berpantun? Sidin aja tadi berpantun. Saya pakai pantun sedikit. Kita baca salawat dulu, boleh? Ini kalau malam asik, tapi karena pagi nggak bisa pakai flashlight. Apa sih senter itu? Nggak bu, senter. Flashlight, lampu senter. Seperti kayak di Masjid Al-Ittihad dari malam, masya Allah. Kita baca salawat sama-sama, boleh? Kita ambil berkah, baca salawat. Kata Nabi, yang bersalawat kepadaku 1 kali, Allah balas 10. Jadi ketika kita baca salawat, akan banyak balasan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca sama-sama sambil tim hadroh bantu. Tim hadroh bisa bantu. Kita baca salawat tibil qulub. Mudah-mudahan hati kita dilembutkan Allah, dibersihkan Allah, dilembutkan Allah, disucikan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita baca, kita tawasul dengan salawat untuk mengambil berkah pada hari acara yang mulia ini. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayo sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma, ayo sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shighra wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi arwahi asadina wa alimina wa syekhana hayya min birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal afwa indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah warzuqna nadra ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Akhirul kalam. Apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang kurang baik, kurang sopan, saya minta maaf, minta halal, minta ridho. Yang terakhir, saya sangat mengapresiasi sekali. Ini acara mic-nya mantap. Saya kalau ceramah mic-nya begini 3 jam saya lawani. Asal upload nih juga 3 jam. Insya Allah ini tukang sound alahan sound horek. Ibu buat sound horek. Mantap, luar biasa. Berkah kita semua. Datang bawa berkah, pulang bawa berkah. Berkah Nabi Muhammad SAW. Amin.
jalan kok jalan-jalan ya. Iwak haruan, iwak pipi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi